Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar. Saya CGP Angkatan ke-7 dari SMK Negeri 1 Kawali, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan ini, saya akan menggambarkan aktivitas saya sebagai calon guru penggerak yang berdasar pada nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak kepada murid. Saya selalu datang lebih pagi di sekolah. Pagi-pagi saya sudah berada di kelas dan menyambut peserta didik yang datang. Hal itu saya lakukan agar peserta didik bisa belajar tentang disiplin, yaitu tepat waktu. Selain itu, agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara penuh sesuai dengan jamnya tanpa terpotong oleh keterlambatan pendidik atau peserta didiknya. Seterusnya, nilai berpihak kepada murid juga saya terapkan melalui model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti model pembelajaran discovery learning, model pembelajaran problem based learning, dan project based learning. Dengan demikian, peserta didik bisa lebih aktif lagi dalam belajar dan mereka bisa mengeksplorasi secara penuh kemampuan mereka untuk dikemukakan di pembelajaran. Nilai yang kedua adalah mandiri. Nilai mandiri yang saya implementasikan sebagai seorang pendidik adalah dengan terus belajar untuk meningkatkan kompetensi, baik kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesional. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran, yaitu lifelong education atau menjadi pembelajar sepanjang hayat. Saya banyak mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh sekolah maupun yang diselenggarakan oleh pihak ketiga di luar sekolah. Selain itu, saya juga banyak belajar secara mandiri melalui tutorial-tutorial pendidikan di channel YouTube. Sehingga pada akhirnya saya bisa mandiri dalam menyiapkan bahan-bahan pembelajaran dan administrasi pembelajaran. Nilai guru penggerak yang ketiga adalah reflektif. Sebagai seorang pendidik, saya memerlukan umpan balik dari peserta didik mengenai proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Apa saja yang sudah baik dan apa saja yang masih kurang dan perlu diperbaiki. Setiap akhir pembelajaran, pada kegiatan penutup saya selalu melakukan refleksi pembelajaran. Dan videonya bisa disimak sebagai berikut. Baiklah, sepertinya waktu ujian, waktu evaluasi sudah selesai 30 menit. Sudah selesai semua kan? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Dan kita akan memasuki tahap pembelajaran yang berikutnya, yaitu refleksi pembelajaran. Jadi setiap akhir pembelajaran Bapak akan selalu mengadakan refleksi pembelajaran. Dan di refleksi ini Bapak akan meminta 3 orang, ya, bebas siapa saja, silakan acungkan tangan. Nanti yang 3 orang ini yang pertama harus mampu menyebutkan hal yang didapat, hal positif yang didapat dari pembelajaran hari ini. Yang kedua, harus ada yang bisa menyebutkan kesulitan yang terjadi pada saat pembelajaran hari ini. Apa kesulitannya? Ya, pasti kalian mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, silakan sebutkan, tidak usah malu-malu, tidak usah takut terhadap Bapak, sebutkan kesulitan pembelajaran. Nah, dan yang ketiga, ya, orang yang ketiga, siswa yang ketiga, nanti harus mampu memberikan saran, memberikan masukan pada kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang sarannya, apa saran perbaikannya. Itu nanti ya untuk yang ketiga. Baik, untuk yang pertama adalah yang bisa menyebutkan hal positif apa yang didapat dari pembelajaran hari ini. Silakan acungkan tangan. Oke, namanya siapa? Ya, silakan berdiri di sini ya, ke depan. Ya. Coba silakan disampaikan nih teman-temannya, hal positif apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Hal positif dari pembelajaran hari ini yang saya dapat adalah bisa melihat situasi bengkel praktik
Bagaimana keadaan bengkelnya? Bagus? Sangat bagus. Lengkap tidak alat-alatnya? Lengkap. Oke, jadi hal positifnya karena kita baru kelas 10, belum banyak tahu tentang bengkel. Hari ini pada saat observasi kita tahu banyak mengenai keadaan bengkel. Bagus sekali ya. Tepuk tangan ya. Silakan duduk lagi ya. Nah, sekarang ke bagian yang kedua, yaitu kesulitan apa yang terjadi, yang dihadapi pada saat pembelajaran tadi, yang Anda alami pada saat pembelajaran tadi. Cung, yang mau? Ya, silakan. Namanya siapa? Oke, silakan ke depan ya. Coba disampaikan di depan. Hal yang negatif itu keterbatasan waktu saat mengerjakan lembar hasil observasi. Oh, jadi kesulitannya adalah waktunya terbatas pada saat mengisi lembar observasi. Ya, Pak. Jadi terlalu banyak mungkin ya observasinya. Belum menguasai yang lain, Pak. Belum menguasai yang lain, jadi data-datanya tahu-tahu. mungkin ya harus mengolah datanya agak lama. Ya, jadi kesulitannya adalah mengisi lembar observasi. Yang lain bagaimana? Apakah sama? Sama. Ternyata sama ya, semangat sekali. Baik, terima kasih atas penyampaian kesulitan pembelajaran hari ini. Tepuk tangan dulu ya. Silakan duduk lagi. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, Bapak ingin ada yang memberikan masukan atau saran dari kegiatan pembelajaran hari ini. Mungkin ada kekurangan. Nah, silakan berikan saran. Cung yang mau memberikan saran. Oke, silakan. Namanya siapa? Dena Cahya. Oke, silakan berdiri di depan ya, biar kelihatan oleh teman-temannya. Apa sarannya coba? Saran untuk pembelajaran kali ini diusahakan. Lebih keras lagi suaranya. Diusahakan untuk pada saat bekerja kelompok tertib dan tidak terpisah dengan kelompok yang lain. Lalu pada saat berkelompok juga diwajibkan untuk semuanya bekerja, tidak hanya satu orang atau dua orang. Oke. Sudah? Tidak ada lagi? Tidak. Oke, bagus sekali ya. Jadi masukannya begitu. Silakan duduk dan tepuk tangan ya untuk Dena. Jadi masukannya adalah pada saat kegiatan pembelajaran, terutama pada saat observasi tadi diharapkan semuanya aktif ya. Jangan hanya yang bekerjanya ketua kelompoknya satu orang. Kemudian jangan terpencar-pencar. Jadi pada saat kegiatan observasi harus bareng-bareng dalam satu kelompok. Nanti Bapak akan membuktikannya, akan melihatnya dari video pembelajaran video observasi yang kalian upload ya. Akan kelihatan apakah kompak atau tidaknya kerja kelompoknya. Ya, baik sekali masukannya ya. Dan ini nanti berlaku untuk pertemuan-pertemuan ke depan. Kalau ada observasi lagi, silakan lebih kompak lagi. Ya, paham ya? Oke. Nilai guru penggerak yang keempat adalah kolaboratif. Sebagai seorang pendidik, saya memerlukan banyak kerjasama, baik itu dengan teman sejawat, orang tua siswa, dan pihak ketiga yaitu dunia usaha dan dunia industri kerja atau disebut Dudika. Saya mengajar di sekolah menengah kejuruan. Kolaborasi dan kemitraan dengan dunia kerja dan dunia industri merupakan hal yang wajib dilakukan karena mereka adalah mitra dalam mendidik siswa, terutama saat mereka melakukan PKL atau praktik kerja lapangan. Selain itu, dunia usaha dan dunia industri merupakan user atau pengguna dari lulusan SMK. Nilai guru penggerak yang kelima adalah inovatif. Sebagai pendidik, saya terus berinovasi dalam penyampaian proses pembelajaran kepada peserta didik. Salah satunya, saya membuat channel YouTube C21 Edutainment. Channelnya edukasi dan hiburan. Melalui channel ini, saya ingin peserta didik bisa belajar baik di sekolah maupun di rumah dengan memutar video-video pembelajaran secara mandiri. Kelebihan dari materi pembelajaran yang berbentuk video di YouTube, yaitu bisa diputar dimanapun dan kapanpun,
serta bisa diputar berulang-ulang sampai peserta didik paham dan bisa. Demikian gambaran aktivitas saya sebagai pendidik yang mencerminkan nilai-nilai guru penggerak. Saya berharap ke depan bisa lebih banyak lagi nilai-nilai dan peran guru penggerak yang bisa saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fasilitator, Ibu Doktoranda Siti Aisyah MPD, dan kepada Bapak Yayan Nurzaman SPD selaku pengajar praktik. Salam sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.